Jangan semua hal dikaitkan dengan saya. Semua hal dikaitkan dengan saya. Ya yang paling penting kalau ada yang melanggar ya diproses hukum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang menarik, sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Dimana Pak Jokowi sepertinya sudah muak dan risih dengan framing-framing jahat, tuduhan-tuduhan liar, fitnah-fitnah tidak berdasar gitu yang terus dialamatkan kepada beliau, entah itu dari anak banteng, entah itu dari anak aba ataupun anak onta gitu ya teman-teman ya. Dan baru kali ini saya melihat Pak Jokowi menjawab tuduhan-tuduhan itu atau merespon tuduhan-tuduhan itu dengan sangat tegas teman-teman ya. Selain itu ada respon dari netizen terkait dengan pertemuan atau rencana pertemuan Pak Prabowo dan juga Ibu Mega. Kalau kalian ingat Pandana Baban beberapa hari yang lalu ketika HUT PDIP mengatakan bahwa Pak Jokowi lah biang kerok ataupun penyebab rusaknya hubungan itu. Itu maksudnya Ibu Mega dan juga Pak Prabowo. Netizen ini membongkar bagaimana pengkhianatan Ibu Mega dan juga PDIP terhadap Pak Prabowo Subianto. Selain itu terakhir ada video terkait dengan nyinyiran Megawati kepada Pak Prabowo dan berharap Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi, kemudian Ibu Mega bisa masuk atau PDIP bisa masuk ke dalam lingkaran Pak Prabowo. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ada hubungannya dan dikaitkan dengan saya dan juga. Mau saya suruh masuk. Nanti kerasan Pak. Mau pulang Pak. Oke, jangan tanya yang sulit-sulit. Ya. Kenapa kalau itu kata-kata hari ini Pak? Terima kasih durannya. Ayo. Kemarin itu di Jakarta kan ada staf penelitinya ICW, dia menjadi korban doxing setelah mengomentari UJCRT. Nah ini sejumlah pihak mengkaitkan dengan Jokowi, mungkin ada tanggapan. Saya itu di Solo ke Jakarta kalau ada kawinan. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ya jangan semua hal dikaitkan dengan saya. Semua hal dikaitkan dengan saya. Masa sampai urusan untuk pelatih PSSI aja juga dikaitkan dengan saya. Nah hubungannya apa? Ya yang paling penting kalau ada yang melanggar ya diproses hukum saja, gitu aja saya kira ya. Pak, kalau untuk sampai sekarang dia pensiun udah di Solo, tapi terus dikait-kaitkan dengan semua hal yang ada terjadi di Jakarta, terutama terkait politik. Ini perasaannya gimana Pak? Sama sekalian kalau untuk Ya biasa aja. Kalau Bu Iriana kemarin juga nggak Biasa ada hubungannya. aja lah, biasa saja. Kalau Ibu Iriana reaksinya gimana Pak? Ya biasa saja. Kena komplain Pak. Biasa saja. Artinya menyayangkan nggak sih Pak kalau masih udah di sini tapi terus Ya dikait-kaitkan? biasa saja lah, biasa saja. Pak, sejumlah proyek PSN Ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan ada hal yang enggak ada hubungannya dan dikaitkan dengan saya dan juga ya lucu-lucu
lucu aja. Kadang-kadang saya membaca juga senyum-senyum sendiri. Kode nasi goreng. Ada yang lagi hit di kalangan komentator politik di medsos mengenai wacana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini mengemuka menyusul adanya pernyataan dari pihak PDI Perjuangan yang akan memilih menjadi mitra strategis pemerintah ketimbang menjadi oposisi. Baru-baru ini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengaku sebagai penghubung antara Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo menyatakan kepada wartawan bahwa wacana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto sangat mungkin terlaksana. Ahmad Muzani juga mempertegas niat PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi yang seru adalah ketika ada pernyataan bahwa Pak Prabowo suka semua varian nasi goreng buatan Megawati. Dari nasi goreng ikan asin, nasi goreng ayam, dan nasi goreng kambing. Semua suka, kata Pak Ahmad Muzani. Para komentator politik langsung rame-rame ngecak kode nasi goreng itu. Kayak zaman SD-SP dulu. Begitu dapat kode langsung dicak, siapa tahu tembus dapat duit miliaran. Sebagian dari para komentator seperti optimis Mega dan Prabowo akan bersatu, dan kalau dua ketua umum partai politik ini bersatu, maka seolah-olah Jokowi akan kehilangan teman dekat, Presiden Prabowo Subianto. Lalu komentator politik dari haluan yang berbeda mulai mengungkit-ungkit soal luka lama yang dibuat Megawati pada Prabowo dalam perjanjian batu tulis beberapa tahun silam. Luka itu terjadi karena Megawati ingkar janji. Janji mau mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2014 yang ternyata diingkarinya. Para komentator kubu ini yakin Prabowo tidak akan melupakan pengkhianatan Megawati itu. Tapi memang dalam kamus politik, lawan bisa menjadi teman dan teman bisa menjadi lawan. Jadi apakah Prabowo akan mesra lagi dengan Megawati walaupun pernah dikecewakan dan di Pilpres terakhir juga jadi rival politiknya? Ya tetap mungkin. Terus kalau Prabowo mesra dengan Megawati, apakah Prabowo akan menjauhi Jokowi? Apakah hutang kebaikan antara Prabowo dan Jokowi sudah lunas? Ada fakta kecil yang harus kita ingat tentang hubungan Prabowo dan Jokowi. Ketika Jokowi dicalonkan menjadi DKI 1, sebenarnya Megawati ragu-ragu. Tapi Prabowo tegas dan kuat mendukung Jokowi yang waktu itu berpasangan dengan Ahok. Lalu setelah Jokowi berhasil menjadi gubernur dan performanya terbukti bagus, Megawati lalu mendukung Jokowi maju sebagai presiden di tahun 2014, di mana ini menjadi pengingkaran janjinya pada Prabowo di perjanjian batu tulis yang akan mendukungnya. Sukses jadi presiden 2 periode, Jokowi melakukan balas budi dengan mendukung Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Jokowi pecah kongsi dengan Megawati dan PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo. Jokowi terlihat tidak melupakan kebaikan Prabowo yang mendukungnya sebagai DKI 1. Dan bahkan ketika mereka harus berhadapan 2 kali sebagai rival di Pilpres, Jokowi mengajak Prabowo bergabung di dalam kabinetnya sebagai sebuah persiapan menuju RI 1 pasca kepemimpinannya nanti. Jokowi dan Prabowo bersahabat dengan cara yang unik, saling mendukung, berkompetisi, tapi sampai akhir tetap konsisten menjadi mitra yang setia. Bahkan ketika Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden, dengan kerendahan hatinya, beliau menyatakan kebaikan dan ilmu yang beliau dapatkan dari Jokowi, sahabatnya itu. Mereka pernah beradu, mereka pernah berkompetisi, tapi tidak pernah saling mengkhianati dan ingkar janji. Dan para analis nasi goreng harus ingat, beberapa saat lalu Presiden Prabowo menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena serangan, hujatan, dan fitnah yang ditujukan kepada Presiden Jokowi hingga Ibu Iriana. Pernyataan ini adalah bentuk kesetiaan seorang sahabat kepada sahabatnya yang disakiti oleh banyak orang. Bahkan pada ulang tahun Gerindra,
Presiden Prabowo juga menyebut secara tegas, kalau Jokowi dicubit maka Gerindra ikut merasa tercubit. Jadi apakah prediksi para komentator bahwa Prabowo akan bergandengan tangan dengan Megawati dan meninggalkan Jokowi itu akan terjadi? Akankah posisi Gibran sebagai wakil presiden Prabowo dikebiri? Persahabatan Prabowo-Jokowi memang menghadapi ujian berkali-kali. Banyak pihak yang ingin mengadu domba dan memisahkan mereka. Tapi persahabatan itu seperti baja. Semakin dibakar, semakin ditempa, dia akan kuat dan makin sulit dipatahkan. Jadi, sebaiknya jangan buru-buru yakin dan senang. Politik boleh keras, tapi ketika para pelakunya menggunakan hati dan standar moral yang tinggi, prediksi paling jitu bisa saja tidak akan pernah terjadi. Prabowo memang suka nasi goreng Megawati. Tapi nasi goreng akan habis ketika disantap dan akan dicerna tubuh, lalu berubah menjadi kotoran yang dibuang keesokan harinya. Sementara persahabatan sejati akan lestari meski tidak henti-hentinya diuji. Karena persahabatan tidak akan habis dan berubah menjadi tai meskipun dinikmati berkali-kali. Semoga bermanfaat. Rahayu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kasih pelajaran buruk pada rakyat nih. Dia nyinyir tentang kemenangan Prabowo dan kekalahan Ganjar di Pilpres 2024. Secara terbuka, dia bilang hasil Pilpres kemarin itu direkayasa. Saya yakin pilihan saya, Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Ih, kok bisa kalah ya? Sudah gitu nomor 3 lagi, gile, ujar Mega. Pernyataan ini disampaikan dalam HUT PDIP ke-52 pada 10 Januari 2025. Ini rekayasa dari mana ini? Saya kan kepengen belajar juga kayak begituan. Katanya lagi disambut tawa para pendukungnya. Gaya semacam ini nggak layak ditiru ya. PDIP memang kecewa banget dengan kekalahan Ganjar. Ganjar itu kan semula sempat menempati posisi tertinggi sebagai capres dalam berbagai survei. Tapi memang survei-survei juga menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan sebelum Pilpres, suara Ganjar itu terus turun pesat. Akhirnya, Ganjar cuma didukung 16% rakyat, sementara Prabowo didukung 58%. PDIP nggak terima. Mereka mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024 lalu, tapi ditolak. Mereka juga mengajukan gugatan kepada PT UN 7 Mei 2024, namun hasilnya sama, ditolak. PDIP juga melakukan konsolidasi internal dan menyatakan sikap bahwa pemilu kali ini adalah yang terburuk dalam sejarah demokrasi. Sayangnya, sampai sekarang Bu Mega rupanya tetap nggak berkenan dengan kekalahan jagoan PDIP, tapi jadi malah terkesan nyinyir dan kekanak-kanakan. Ini menambah kesan seolah Bu Mega merasa dikhianati sama Pak Prabowo. Padahal kalau kita tarik sejarah ke belakang, bisa dibilang Presiden Prabowo justru yang pernah dikhianati sama Bu Mega loh. Ini terjadi dalam Pilpres 2014 lalu, di mana PDIP mengusung nama Jokowi Yusuf Kala sebagai capres dan cawapres. Waktu itu Jokowi bertarung melawan Prabowo Hatta yang didukung Gerindra. Nah, ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan karena 5 tahun sebelumnya Megawati dan Prabowo itu pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres. Bahkan menandatangani perjanjian batu tertulis. Salah satu isi perjanjiannya adalah Megawati akan mendukung Prabowo sebagai presiden dalam Pilpres 2014. Ternyata, pada 2014 Megawati mengabaikan begitu saja perjanjian tersebut. Dia dan PDIP mengajukan nama Jokowi, bukan Prabowo, sebagai capres. Pengkhianatan terhadap perjanjian ini sempat menimbulkan ketegangan hubungan Prabowo-Mega. Tapi, kubu Mega berdalih, kesepakatan itu diambil dengan satu syarat tertentu. Megawati akan mendukung Prabowo pada 2014 kalau dia dan Prabowo memenangkan Pilpres 2009. Masalahnya, pada Pilpres 2009 itu Megawati dikalahkan SBY. Karena kalah, ya nggak wajib lah perjanjian itu dipenuhi. Kasus perjanjian batu tulis ini sebenarnya menarik ya. Tapi buat kita saat ini, apa yang terjadi di masa lalu cukup jadi catatan sejarah tanpa perlu diungkit-ungkit berlebihan. Apa yang dibilang Megawati dalam acara HUT PDIP itu akan terus menyalakan perpecahan.
kemarahan, dan kecurigaan antar kelompok penting. Saat ini sangat penting bagi kita menjaga harmoni politik untuk mencegah polarisasi lebih lanjut di masyarakat. Politik itu selalu dinamis, tapi menjaga komunikasi dan harmoni itu kunci. Kalau Megawati, Prabowo, Jokowi, dan tokoh-tokoh lainnya bisa terus menjaga hubungan, itu bakal bagus untuk stabilitas politik dan masyarakat. Yuk, bijak dalam berpolitik. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini ya teman-teman, yang begitu menarik. Bagaimana Pak Jokowi ya sepertinya saya bilang di video awal tadi ya, mulai resah, mulai risih terhadap tuduhan-tuduhan liar. Fitnah-fitnah yang tidak berdasarkan framing-framing yang jahat gitu ya, yang terus dilontarkan oleh para pembenci dan ini Pak Jokowi ya gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.